Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan membacakan sebuah cerpen karya Seno Gumira Ajidarma yang berjudul Pelajaran Mengarang. Pelajaran mengarang sudah dimulai. Kalian punya waktu 60 menit, ujar ibu guru Tati. Anak-anak kelas 5 menulis dengan kepala hampir menyentuh meja. Ibu guru Tati menawarkan 3 judul yang dituliskan di papan putih. Judul pertama, Keluarga Kami yang Berbahagia. Judul kedua, Liburan ke Rumah Nenek. Judul ketiga, Ibu. Ibu guru Tati memandang anak-anak manis yang menulis dengan kening berkerut. Terdengar gesekan halus pada pena kertas. Anak-anak itu sedang tenggelam ke dalam dunianya, pikir ibu guru Tati. Dari balik kaca matanya yang tebal, ibu guru Tati memandang 40 anak yang manis, yang masa depannya masih panjang, yang belum tahu kelak akan mengalami nasib macam apa. 10 menit segera berlalu, tapi Sandra 10 tahun belum menulis sepatah kata pun di kertasnya. Ia memandang keluar jendela. Ada dahan bergetar ditiup angin kencang. Ingin rasanya ia lari keluar dari kelas, meninggalkan kenyataan yang sedang bermain di kepalanya. Kenyataan yang terpaksa diingatnya, karena ibu guru Tati menyuruhnya berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia. Liburan ke rumah nenek dan ibu. Sandra memandang ibu guru Tati dengan benci. Setiap kali tiba saatnya pelajaran mengarang, Sandra selalu merasa mendapat kesulitan besar, karena ia harus betul-betul mengarang. Ia tidak bisa bercerita apa adanya seperti anak-anak yang lain. Untuk judul apapun yang ditawarkan ibu guru Tati, anak-anak sekelasnya tinggal menuliskan kenyataan yang mereka alami. Tapi Sandra tidak. Sandra harus mengarang. Dan kini Sandra mendapat pilihan yang semuanya tidak menyenangkan. Ketika berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang kosong berserakan di meja, di lantai, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Tumpahan bir berceceran di atas kasur yang spraynya terseret entah kemana. Bantal-bantal tak bersarung, pintu yang tak pernah tertutup, dan sejumlah manusia yang terus-menerus mendengkur, bahkan ketika Sandra pulang dari sekolah. Lewat belakang, anak jadah, jangan ganggu tamu mama, ujar sebuah suara dalam ingatannya yang ingin selalu dilupakannya. 15 menit telah berlalu. Sandra tak mengerti apa yang harus dibayangkannya tentang sebuah keluarga yang berbahagia. Mama, apakah Sandra punya papa? Tentu saja punya, anak setan. Tapi tidak jelas siapa, dan kalau jelas siapa, belum tentu ia mau jadi papa kamu. Jelas, belajarlah untuk hidup tanpa seorang papa. Apakah Sandra harus berterus terang? Tidak, ia harus mengarang. Namun ia tak punya gambaran tentang sesuatu yang pantas ditulisnya. 20 menit berlalu. Ibu guru Tati mondar-mandir di depan kelas. Sandra mencoba berpikir tentang sesuatu yang mirip dengan liburan ke rumah nenek. Dan yang masuk ke dalam benaknya adalah gambar seorang wanita yang sedang berdandan di muka cermin. Seorang wanita dengan wajah penuh kerut yang merias dirinya dengan sapuan warna yang serba tebal. Merah itu sangat tebal pada pipinya, hitam itu sangat tebal pada alisnya, dan wangi itu sangat memabukkan Sandra. Jangan rewel anak setan, nanti kamu kuajak ke tempatku kerja, tapi awas kamu ya. Kamu tidak usah ceritakan apa yang kamu lihat pada siapa-siapa. Wanita itu sudah tua dan menyebalkan. Sandra tak pernah tahu siapa dia. Ibunya memang memanggilnya Mami, tapi semua orang didengarnya memanggilnya dia Mami juga. Apakah anaknya begitu banyak? Ibunya sering menitipkan Sandra pada Mami itu kalau keluar kota berhari-hari entah kemana. Di tempat kerja wanita itu, meskipun gelap, Sandra melihat banyak orang dewasa berpeluk-pelukan sampai Sandra juga mendengar musik yang keras, tapi Mami itu melarangnya menonton. Sampai sekarang Sandra tidak mengerti mengapa ada sejumlah wanita duduk di ruangan kaca ditonton sejumlah laki-laki yang menunjuk-nunjuk mereka. 30 menit lewat tanpa permisi. Sandra mencoba berpikir tentang ibu. Apakah ia akan menulis tentang ibunya? Sandra melihat seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang selalu merokok, selalu bangun siang, yang kalau makan selalu pakai tangan dan kaki kanannya selalu naik ke atas kursi. Apakah wanita itu ibuku? Ia pernah terbangun malam-malam dan melihat wanita itu menangis sendirian. Wanita itu selalu menyimpan rahasia dari Sandra. Mama kenapa menangis? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menangis sambil memeluk Sandra.
Sampai sekarang Sandra masih mengingat kejadian itu. Namun ia tak pernah bertanya-tanya lagi. Sandra tahu setiap pertanyaan hanya akan dijawab dengan diam atau bukan urusanmu. Atau sudah untung kamu kukasih makan dan kusekolahkan baik-baik. Suatu malam wanita itu pulang merangkak-rangkak karena mabuk. Di ruang depan ia muntah-muntah dan tergeletak tak bisa bangun. Sandra mengepel muntah-muntahannya itu tanpa bertanya-tanya. Wanita yang dikenal sebagai ibunya itu sudah biasa pulang dalam keadaan mabuk. Tentu Sandra tahu wanita itu mencintainya. Setiap hari Minggu wanita itu mengajaknya jalan-jalan ke plaza ini atau ke plaza itu. Di sana Sandra bisa mendapat boneka, baju, es krim, kentang goreng, dan ayam goreng. Dan setiap kali makan, wanita itu selalu menatapnya dengan penuh cinta dan seperti tidak puas-puasnya. Kadang-kadang sebelum tidur, wanita itu membacakan sebuah cerita dari sebuah buku berbahasa Inggris dengan gambar-gambar berwarna. Selesai membacakan cerita, wanita itu akan mencium Sandra dan selalu memintanya berjanji menjadi anak baik-baik. Sandra selalu belajar untuk menepati janjinya dan ia memang menjadi anak yang patuh. Namun wanita itu tak selalu berperilaku manis begitu. Sandra lebih sering melihatnya dalam tingkah laku yang lain. Maka berkelebatan di benak Sandra bibir merah yang terus-menerus mengeluarkan asap, mulut yang selalu berbau minuman keras, mata yang kuyu, wajah yang pucat, dan tentu saja Sandra selalu ingat apa yang tertulis dalam pagar ibunya. Setiap kali pagar itu berbunyi, kalau sedang merias diri dibuka cermin, wanita itu selalu melihat Sandra memencet tombol dan membacakannya. Sekian cerpen yang dapat saya bacakan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.